Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 28 sampai chapter 30. Di sini kita akan diperlihatkan kemunculan Diablo yang menjaga Rimuru Sama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah mendengar laporan bahwa Rimuru Sama berada di dalam gua dan Storm Dragon Veldora yang tersegel di dalam gua telah bangkit kembali, para warga Tempest terlihat tidak begitu cemas dan berkata, jika itu adalah Rimuru Sama yang kita bicarakan, Rimuru Sama pasti akan baik-baik saja. Namun di satu sisi, para pengungsi dari Zorazaria terlihat muak dengan tanggapan warga Tempest yang tidak mencemaskan tuan mereka. Para pengungsi itu berkata, mereka membuatku muak. Mereka tidak mencemaskan tuan mereka yang mungkin dalam bahaya. Mengapa mereka tidak segera membantunya? Melihat ini, Foss pun bingung harus berbuat apa. Tapi sesaat kemudian, Foss telah dihampiri Gupta bersama Goblin Rider dari pasukan keamanan. Goblin itu meminta Foss agar berpartisipasi pada latihan darurat militer untuk mempersiapkan pertempuran melawan Raja Iblis Clayman nantinya. Foss yang mendengar laporan itu pun mendapat sebuah ide. Foss kemudian berkata, bolehkah para pengungsi dari Zorazaria ikut berpartisipasi dalam latihan itu juga? Foss bermaksud untuk menghilangkan kecemasan para pengungsi dari Zorazaria dengan berlatih. Gupta menjawab, itu akan menjadi pengalaman yang bagus jika prajurit Zorazaria bisa bergabung dengan kami. Selain itu, akan sulit bagi kakek tua itu untuk memukuli kita semua. Gupta kemudian akan membicarakan permintaan Foss kepada Kapten Rigur. Foss berkata, baiklah, aku mengandalkanmu, Gupta-san. Singkat cerita, di keesokan harinya, para pengungsi dari Zorazaria telah diberikan izin untuk berpartisipasi dalam latihan militer untuk mempersiapkan pertempuran melawan Raja Iblis Clayman dan merebut kembali Carrion Sama. Para prajurit Tempest kini telah berlatih dengan para prajurit Zorazaria. Bahkan Foss di sini juga ikut berlatih. Segera setelah itu, datanglah Three Beastkeepers. Albis, Supia, dan Popio telah tiba di tempat latihan. Mereka berkata, jangan ragu untuk melawan kami akan membantu mengasah kemampuan kalian. Foss yang melihat mereka itu pun sedikit terkejut. Tapi di satu sisi, Foss juga merasa senang karena memiliki kesempatan untuk melawan Three Beastkeepers. Setelah deklarasi tersebut, semua orang pun mulai menyerang Albis, Supia, dan Popio. Foss dari samping langsung melepaskan tebasannya ke arah kepala Popio. Namun sayangnya, Popio dapat menangkis serangan Foss dengan tangannya. Dan di saat Popio sedang melawan 3 orang, Foss akan menyerang Popio dari belakang. Namun betapa mengejutkannya, Popio menyadari Foss dan langsung melepaskan tendangan ke belakang mengarah kepada Foss. Alhasil, Foss pun terpental cukup jauh. Foss sedikit putus asa dan bergumam, aku tidak bisa membantu Carrion Sama jika terus begini. Aku ingin menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba muncullah Diablo di depan Foss dengan mengejutkan. Foss yang melihat Diablo muncul secara tiba-tiba itu pun sangat terkejut. Foss berkata, dari mana dia datang? Diablo berkata, kufufufufu. Yang terkuat tidak selalu menjadi pemenang yang sebenarnya. Tapi, usaha yang kau kerahkan tidak akan pernah sia-sia. Usaha adalah kunci kepercayaan diri yang menghasilkan nasib baik. Nasib baik adalah hasil kerja keras. Foss berkata, jika aku berusaha cukup keras, bisakah aku mencapai level 3 Beastkeepers? Foss bertanya kepada Diablo. Namun betapa mengejutkannya, di saat Foss ingin bertanya kepada Diablo, Diablo justru malah menghilang tanpa jejak. Foss berkata, hah? Pria yang aneh. Namun berkat kata-kata Diablo tersebut, Foss pun mulai termotivasi untuk bersemangat menjadi lebih kuat lagi.
Fox kemudian melihat pertarungan para Three Biscuiters di sana. Fox pun akan menunggu giliran untuk berhadapan dengan salah satu dari Three Biscuiters tersebut. Ketika Fox sedang menunggu giliran, datanglah Gobumon dengan berkata, "Hey Fox, kau sedang tidak memiliki lawan berlatih ya? Jika begitu, lawanlah aku. Mari kita lihat apakah kau bertambah kuat." Fox pun menerima tawaran Gobumon dengan berkata, "Baiklah Gobumon-san, mohon bantuannya." Segera setelah itu, Fox dan Gobumon pun akan bertanding. Mereka berdua kemudian saling beradu tebasan dengan senjata kayu mereka. Dan pada saat itulah, Gobumon dengan cepat melepaskan tebasannya ke arah kepala Fox. Namun betapa mengejutkannya, Fox dapat menahan tebasan Gobumon dengan tangannya yang sudah dilapisi oleh haki. Ketika menahan serangan tersebut, Fox langsung melepaskan tebasannya ke arah Gobumon. Namun Gobumon masih sempat menghindarinya. Akan tetapi, serangan Fox yang sebenarnya baru saja akan dilepaskan. Setelah Gobumon menghindari tebasan Fox tadi, Fox dengan cepat langsung melapisi tangannya dengan haki dan melepaskan tinjunya tepat di wajah Gobumon. Alhasil, wajah Gobumon pun terkena tinju Fox dengan sekuat tenaga. Namun Gobumon dengan cepat langsung melepaskan serangan balik dengan sangat kuat. Fox pun dengan sekuat tenaga menahan serangan tersebut. Alhasil, Fox pun terhempas cukup jauh. Fox bergumam, "Itu tadi berbahaya sekali. Aku tidak boleh terburu-buru di sini. Aku harus berhati-hati." Gobumon berkata, "Kau sekarang jadi lebih pintar dalam menggunakan otakmu ya, Fox." Fox pun tersenyum dan akan melanjutkan pertarungannya. Di satu sisi, Popio tertarik melihat pertarungan Fox yang sedang melawan Gobumon tersebut. Melihat pertarungan Fox itu, Popio pun semakin bersemangat dan berteriak, "Hei kalian, jangan bermalas-malasan, maju sini semuanya." Semua orang pun mulai bersemangat kembali. Dan pada akhirnya, latihan pun berakhir. Semua orang pun terlihat kelelahan. Tapi ada juga yang langsung melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Di keesokan harinya, Fox melihat Supia yang terlihat kesal dengan membawa banyak prajuritnya. Fox yang melihat itu pun menghampiri Supia. Fox kemudian bertanya, "Supia-sama, apakah Anda ingin pergi ke gua di mana Rimuru-sama berada?" Supia menjawab, "Benar, aku sudah mencapai batas kesabaranku." Fox menjawab, "Rimuru-sama pasti punya alasan tersendiri untuk mengurung dirinya di gua itu. Karena itu, lebih baik menunggunya." Supia yang mendengar perkataan Fox itu pun sangat marah dan berkata, "Ini sudah 3 hari, sudah sewajarnya untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi. Selain itu, kita juga tidak bisa menyelamatkan Karyon-sama jika Rimuru-sama tidak ada." Fox pun tak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kekhawatiran Supia. Segera setelah itu, Supia bersama Albis, Popio, dan pasukannya telah tiba di depan gua tempat Rimuru-sama berada. Namun ketika Supia bersama rombongannya akan memasuki gua tersebut, mereka dihadang oleh Diablo. Di sini Diablo seorang diri menjaga pintu masuk menuju ke gua tempat Rimuru-sama berada. Diablo berkata, "Tolong mundur. Jika kalian ingin mengganggu Rimuru-sama, maka aku tidak akan mengampuni kalian." Fox yang melihat Diablo itu pun sangat terkejut. Diablo adalah orang yang hampir memenggal kepala Fox karena Fox mendekati Rimuru-sama sebelumnya. Dan pada saat itulah, ada seorang bawahan Supia yang mendekati Diablo dengan berkata, "Berisik kau, minggir sana." Orang itu dengan bodohnya berani mengusir Diablo dengan kasar. Fox yang melihat itu pun berteriak kepada orang tersebut untuk tidak melakukan sesuatu kepada Diablo. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Orang tersebut itu pun dalam sekejap langsung terhempas dengan sangat kuat hingga tak mampu berdiri. Fox bergumam, "Hah? Dia dapat mengalahkan satu prajurit dalam sekejap mata?" Supia pun memandangi Diablo dengan wajah yang sangat kesal, sedangkan Diablo membalas Supia dengan senyum jahatnya. Di saat mereka berdua akan bertengkar, datanglah Benimaru bersama rombongannya. Benimaru berkata, "Jangan lukai mereka, Diablo, dan ada Supia-dono, tolong tenangkanlah diri kalian." Benimaru kemudian menenangkan Supia, Albis, Popio, dan pasukannya untuk tidak khawatir tentang hal ini. Dan pada akhirnya, Rimuru bersama Veldora telah keluar dari gua tersebut. Rimuru berkata,
Maafkan aku semuanya, sepertinya aku telah membuat kalian semua khawatir. Semua orang pun senang ketika melihat Rimuru sama baik-baik saja. Setelah itu, Rimuru kemudian memperkenalkan seseorang yang ada di sampingnya. Rimuru berkata, "Perkenalkan, dia adalah Veldora. Dia agak sedikit malu-malu, tapi kuharap kalian semua akrab dengannya." Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut dan bingung. What? Veldora? Veldora itu nama Storm Dragon kan? Tapi wujudnya bukan seekor naga dan auranya juga tidak begitu terasa. Semua orang pun tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Veldora kemudian memperkenalkan dirinya sendiri dengan berteriak dan berkata, "Perkenalkan, aku adalah sang Storm Dragon Veldora Tempest. Kalian pasti penasaran kan apa hubunganku dengan tuan kalian Rimuru sama? Pengen tahu gak? Pasti pengen tahu ya kan?" Trainee dan semua orang pun menanggapi Veldora dengan mengangguk. Veldora berkata, "Kalau begitu, akan kuberitahu, kami adalah teman." Ketika mendengar itu, Fox dan semua orang pun sangat terkejut. Hah? Teman? Rimuru sama berteman dengan Storm Dragon? Veldora kemudian menjelaskan kenapa dirinya bisa memiliki wujud manusia dan kenapa auranya tidak menyebar. Ya, itu semua tentunya berkat Rimuru sama. Segera setelah itu, Souei pun datang dan memberi laporan kepada Rimuru sama. Setelah mendengar laporan tersebut, Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Segera kumpulkan semua eksekutif untuk rapat besar. Persiapan untuk memutuskan tindakan kita ke depannya sudah selesai." Mendengar itu, para prajurit dari Zodazania itu pun sangat bersemangat ketika mendengar perintah Rimuru sama tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.